Ampura, saya sedikit grogi nih. Iya, bicara di depan para pendekar merah tuh jam. Bulun kalong tiangi bangun sami lagi. Sinampura kepada kakak-kakak, bapak, kakak-kakak senior, terutama yang terhormat Agung, Ampura Agung, mohon izin, bapak-bapak sekalian. Saya terima kasih banyak Pak Nyoman Suwardana, ini sahabat saya luar biasa. Beliau memberi kesempatan untuk saya datang ke sini juga. Ya Pak, di sini ada 3 baru ya, nggak satu baru ada ya, kita baru ada 6 ya. Saya selalu mengatakan kalau di Jakarta, di Tengger atau di Lampung ya, sama Sulawesi. Itu karena Pak Bini Sepuh yang ngajak, jadi kebetulan diajak jalan-jalan saya. Itu termasuk Tengger juga. Tengger kita punya anggota banyak Pak. Di Tengger cuman mandek, kasihan siapa yang ke sana ke Tengger. Jadi kalau mau melatih jalan jam 5 Pak, jalan jam 7 pagi. Sampai di desa itu kalau jalan kaki jam 7 malam baru nyampe Pak. Saya kalau disuruh ngulangin nggak mau Pak, tuh jujur aja itu. Jam itu semengan berjalan, sepeda motor, kerja mobil singidang berjalan Pak, karena kita lewati berapa bukit. Jam 7 malam baru nyampe. Nah, itu juga jadi pikiran sama saya. Di Tengger itu kawan-kawan Bambu Kuning kita masih muda-muda. Mereka sangat haus akan binaan agama Hindu. Di sana di Tengger dulu terpaksa Pak ber-KTP yang namanya kalau judulnya agama Islam. Terpaksa karena takut. Tapi diam-diam mereka ritual secara Hindu, diam-diam. Masuk Bambu Kuning mulai ada. Sekarang nih beliau yang salah satu yang saya sangat hormati, beliau Romo Pandito. Jadi di sana dikenal. Kalau di Jawa tuh sangat terkenal beliau. Namanya beliau tuh Romo Maming. Jadi kalau ada orang Jawa datang ke sini mau dari mana, kayak di Puru mana, asal di Jawa, kenal sama Romo Maming, itu pasti langsung dia tangani. Waduh, itu orang tua saya. Nah, beliau salah satu yang pertama kali juga yang memberi izin. Waktu itu beliau baru jadi pemangku di Pura Segara di Jakarta. Jadi pertama kali di sana Bambu Kuning berdiri itu salah satu orang tua yang mengizinkan. Waktu itu beliau masih jadi pemangku, sekarang sudah menjadi serimpu ya kalau sekarang yang namanya, udah pendeta lah. Beliau tuh menurut yang orangnya benar-benar low profile, benar-benar sangat sederhana, tapi sakti ileng-ileng Pak. Tapi tidak banyak orang tahu. Nah, Bambu Kuning kalau misalnya beliau ada masalah, selalu menelpon sampai hari ini, menelpon teman-teman Bambu Kuning di Jakarta. Teman-teman Bambu Kuning di Jakarta menghubungi saya, gitu aja. Orif nari gini-gini, ya udah jalani aja. Nah, itu sedikit ini. Terus bro demut, bapak-bapak mohon maaf, saya gara-gara Bambu Kuning. Dulu saya Islam Pak. Dulu agama saya Islam, bukan Islam KTP. Saya Islam betulan. Saya anak masjid, saya belajar ngaji rajin, dan dulu saya pernah punya teman gaib juga. Teman saya itu dari Mekah, dari Ka'bah itu loh kawan saya, Panglima Perang Ka'bah. Sampai sekarang saya masih berteman secara gaib. Nah, kemudian gara-gara Bambu Kuning Pak, saya masuk Hindu. Begitu hebatnya Bambu Kuning ini. Oke. Jadi teman-teman, jadi bapak-bapak, pertama yang kita yang anggota, yang sudah lama anggota dan yang baru anggota, yang baru mau masuk anggota Bambu Kuning, selalu saya sampaikan,
Selamat datang Pak di dunia kegaiban bambu kuning. Oke. Itu ini ya. Jadi begitu dahsyatnya ilmu bambu kuning. Jadi tumbuhkan rasa bangga kita sebagai anggota bambu kuning. Kalau udah tumbuh itu, wah pasti mantap aja Pak. Kalau Bapak bangga jadi anggota bambu kuning, Bapak pasti dekat sama pendekar-pendekar bambu kuning. Pendekar Ido Betaru pendekar. Jadi bangga dulu, gitu ininya. Oke. Nah kemudian yang mau secara aplikasi aja ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Nyoman, Pak Ketua dan Ratu Haji, bagaimana itu seharusnya. Bapak-bapak, di bambu kuning ini ada moto, kesucian adalah kegaiban, kebenaran adalah kemenangan atau kekuatan. Jadi yang pertama itu kesucian Pak. Jadi bapak-bapak sekali lagi mohon maaf, saya hanya sekedar mengingatkan. Jadi kalau di bambu kuning, Bapak jangan mengejar kesaktian. Kalau Bapak berpikir untuk menggali untuk jadi orang sakti, wah itu udah salah arah. Jadi yang bapak-bapak harus kejar dan harus pertahankan itu adalah kesucian. Oke. Artinya kesucian. Nah, kalau kesucian itu kan silahkanlah. Bagaimana caranya dalam kehidupan ya tentu kalau secara teori berkata baik, berpikir baik, berbuat yang baik. Bapak-bapak pengen gaib, bapak-bapak kan masuk bambu kuning nih atau yang sudah anggota lama nih. Tiap ada Pasopati ikut Pasopati. Tujuannya untuk apa? Ngapain? Ya kan? Tujuannya bapak-bapak mengharapkan satu kegaiban. Nah, bang gaib tuh kengken. Cuman satu Pak. Pertahankan nilai kesucian. Kalau bisa tingkatkan nilai kesuciannya. Semakin tinggi Pak nilai kesucian Pak, pasti Pak makin gaib. Asal Pak makin gaib, dek sakti Pak hilang-hilang. Orang sakti belum tentu suci. Orang suci pasti sakti. Jadi tolong dipegang. Apa yang harus bapak-bapak lakukan dalam tiap hari sebagai anggota bambu kuning? Ampura, sebagai Pak Ketua sudah sampaikan. Saya disampaikan sama Pak Bini Sepuh waktu itu ya dikasih nasihat. Coba Pak Urip pikir. Satu hari itu 24 jam. Betul kan? Betul. Nah, 10 menit aja. Bisa nggak kita luangkan hanya 10 menit? Luangkanlah waktu Anda untuk duduk. Duduk ngapain? Bukan ngelamun, bukan ngerokok, bukan ngopi. Duduk ingat sama Ido Betaru. Kita hanya diminta waktu 10 menit loh. Silakan Bapak-bapak. Meditasi kah? Dari meditasi baru ke samadhi. Nanti barangkali beda meditasi sama samadhi itu ya beda. Orang kadang-kadang suka samain. Ya, tapi nantilah. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, kesucian adalah kegaiban. Jadi pegang itu Pak. Apa yang harus kita lakukan sehari-hari yang gampang-gampang aja yang seperti saya lakukan. Bangun tidur habis mandi, pakai baju, saya pasti ngambil kamen. Kendati saya harus kerja pakai celana panjang. Jadi yang masuk di badan saya, masuk di badan bapak-bapak, itu usahakan Pak. Itu sesuatu yang suci atau yang disucikan. Ya kan? Di rumah ada tirte. Tirte yang kita sucikan, silakan bapak-bapak sekarang nih sekarang kita bikin nih tirte Pasopati atau apa. Terus bawa pulang. Begitu jang dogen sing tadi angon misalnya angon kapah-kapah wah jangan. Bila perlu tirte Pasopati kita minum tiap. Yang pertama masuk di badan bapak-bapak itu harus tirte. Silahkan. Mau tirte kelebutan, mau tirte Wangsopade yang bapak yakini kesucian. Mandi pagi, mandi sore. Jangan masuk pertama kali di badan kita kopi atau jaje nih dulu nggak sana nih gitu. Udah pakai baju atau apa? Janganlah. Itu cuma proses berapa menit sih, 2 menit lah paling.
Ya, habis kamar mati itu, habis itu diam sejenak, masukkan mantra Pak. Gampang kan? Masukkan mantra sesuai tingkatan bapak-bapak. Masukkan mantra aja. Tarik nafas, masukkan mantra. Selesai. Lakukan itu setiap hari. Ya, ampun nih, saya tidak mengajari, tapi kita dalam hal ini semua sama. Di Bambu Kuning mau tingkat 1, mau tingkat sampai penghayat atau sampai KS5, KS5 ya makin. KS6. Itu sama, Pak. Tidak ada yang lebih hebat. Bapak tingkat 1, saya KS6, belum tentu saya lebih hebat dari Bapak. Yang membedakan kita cuma satu, nilai kesucian. Siapa yang menilai, Pak? Ide Betara. Itu. Bapak-bapak nih sekarang, karena kelahiran, ya, misalnya 2 Haji nih, udah pakai udang pemangku. Di alam gaib, kalau ditanya, Haji diminta nggak jadi pemangku? Jawabannya tidak. Alam gaib yang menghendaki, nilai kesucian dikehendaki misalnya nilainya 8. Karena kesibukan sehari-hari tiba-tiba nilainya turun. Pasti sakit. Pakai tirte melukat segar ya. Ya kan? Ya karena nilai kesuciannya turun. Alam yang mau menuntut nilai kesucian Anda. Jadi caranya menjaganya seperti itu. Tiap hari pagi atau sore habis mandi usahakan tirte yang masuk pertama. Habis masukkan tirte, masukkan mantra 4 setiap hari. Di dalam Weda, Ampura Dumut, dalam Weda mengatakan, di Weda mengatakan, apapun yang kau miliki akan kujaga. Ini Weda nih, tapi saya nggak ngerti bahasa ini, ya mungkin Doaji ngerti, tahu bahasa Sanskertanya. Apa yang kau miliki akan kujaga. Apa yang kau minta pasti kuberikan. Bukan akan. Kalau agama tetangga ada bahasa insya Allah, itu marah akan saru geremah. Weda mengatakan, Pak, apa yang kau belum punya, kalau kau pinta pasti kuberikan, pasti. Ide Betara bilang pasti. Gitu nih ya. Syaratnya satu, asal engkau, cuma 2 kita diminta, ingat dan berbakti kepada Ide Betara. Ide Betara tidak minta gaenang tiang kelem terak Banten sing intih, Pak. Nggak bisa. Bikinin Banten 500 juta ya. Oh, nggak minta. Beliau hanya minta 2 hal, ingat dan berbakti. Jadi pertama dasari dengan kesucian yang bapak-bapak pertahankan, bapak kejar. Yang kedua, Pak, saya tantang bapak-bapak Ampura. Sebagai anggota Bambu Kuning harus, Pak. Pertanyaan saya, seberapa seringkah Anda ingat sama Ide Betara dalam 1 hari? Seberapa seringkah Anda ingat kepada Ide Betara dalam 1 hari? Coba jujur ngomong. Paling giliran kewah baru ada tuh Betara. Iya kan? Tapi giliran lega ingat sing. Padahal Weda itu. Jadi pelaksanaan dalam sebagai anggota Bambu Kuning, pegangannya itu aja, Pak. Jangan ribet-ribet, jangan ruwet-ruwet. Asal gisyang nih benar. Seperti yang dianjurkan yang disampaikan oleh Ratu Haji, Bapak Ketua, Pak Nyoman Suardana. Jepak sakti ileng-ileng be, amun kamelan sakti. Bani memasang pelang balian apa di muka gitu. Nah gitu, itu goyonnya. Jadi seberapa seringkah Anda ingat sama Ide Betara? Yang kedua, Pak, seberapa besar rasa bakti Anda kepada Ide Betara? Silahkan jawab dengan hati nurani Bapak. Tidak ada yang bisa nilai, Pak. Tangan udang putih, ngabu Banten, agrendotan, boy, melas saja. Bakti nih cenek rasa bakti nih. Ulian karma gagah-gagahan aja anak-anak lena. Jangan. Bambu Kuning tidak itu. Ini
rohani. Simbol yang bapak-bapak pakai bambu kuning itu Pak, itu bukan buatannya ayahnya Agung, ini sepuh kita, bukan. Itu simbol berdasarkan wahyu. Itu beliau yang ngasih itu Betara Tabik Pukulun, Betara yang Geni Jaya. Bayangkan Pak, coba cari tahu itu simbol. Jelek banyak tuh Pak, mohon maaf ini terakhir saya dapat dari beliau sendiri mengatakan itu simbol adalah password. Tahu password? Apa yang namanya KTP. Mon Pak kamenek ke alam paling dua bur puas wah. Pak takonino ya ulingi jegus cen KTP gusi. Tapi Pak bawa simbol bambu kuning sing takonang. Silahkan buktikan. Oke. Saudara-saudara titiang bambu kuning juga mohon maaf ini bapak-bapak baik yang tingkat 1 nanti yang baru, jangan cukup hanya mendengar. Jak satu anak Pak bakat ngonang jangan Pak, ngujang anaknya bakat ngonang, jangan gitu nih ya. Janganlah Anda jadi pendengar, tapi jadilah Anda pelaku. Berarti maksud saya di pura dalam itu jeung aing tenget nek kone satu aneh Pak masuk bambu kuning Pak diolas pesan buktian pediti saja tenget puran itu harus Pak pangsing nyanan kone pura dalam tuh kone tenget kone pura tuh tenget kone anaknya orang begitu ini nggak satu ada anjil megede di apa ada nih Rauh tuh muncul, itu kan cerita. Sekarang Anda masuk bambu kuning buktikan. Oh ya satu lagi, Ampura, Pak Ketua minta izin ya, Paman minta izin ya Paman ya. Mohon maaf ini, apa namanya? Ini untuk aplikasi dalam keseharian. Bapak-bapak dalam berdoa minta tolong. Ngacap ide Betara Pendekar pun minta tolong Pak. Ada satu kalimat, jangan cuma Ratu Betara rauhin titiang, jangan tambahin lagi Ratu Betara rauhin titiang, biar tiang lihat langsung. Datangi saya, Pang Mersida yang tiang manggihin Ratu Betara, tekain namun tiang makin gitu. Itu tambahin ya, Pak. Lo iya dong. Ngabu Banten nang agreng godongan begitu Ratu Betara. Kanggo penulian jering-jering doken besut munyin cecak wah pada ceceki munyi piratu dar cecak bakat anuan gitu ya. Tadi Ratu Haji mengatakan beliau sudah hadir di hadapan kita. Saya bergetar apa semua dan saya yakini, bukan saya yakini, saya lihat memang benar beliau datang. Bapak-bapak tolong deh izinkan saya melihat Ratu Betara. Pangten yang nengok satu dogen saja Ratu Betaranya apa namanya berdiri depan saya begitu. Pak ke pura dalam begitu juga atau kemana lah ke pura-pura mana sendirian Pak buktikan, jangan ngajak teman, ngajak timpal ya Bang terpengaruh kita baru munyin kresek dogen atau timpalin mulai beragu bareng mulai gitu. Jangan begitu sendirian, cari Ratu Betara kone triki tengah. Bila perlu sing perlu ngabu Banten Pak, tantang bila perlu. Jadi ide Betara maha pengasih dan maha penyayang. Sing ada nak mati di pura Pak, taen dia ada nak mati di pura sing taen di sisin pura taen. Tapi di luar pura, tapi kalau misalnya kurang ajar, tapi di dalam pura tidak pernah ada orang kengken. Pernah dengar? Enggak pernah. Pasti di luar pura. Kalau udah masuk di alamnya beliau, di rumahnya beliau, jangan pernah takut. Apalagi kita anggota bambu kuning, bawa simbol bambu kuning Pak. Itu aneh. Saya pernah ketemu orang indigo di Jakarta, masih muda. Itu aneh. Di dalam kerumunan, dia sendiri yang mengatakan. Jadi saya waktu itu bertiga datang sama teman-teman bambu kuning. Dia sampai ngomong, Pak itu orang bertiga, itu naga saya lihat Pak, tapi dilingkari dengan ada apa namanya tuh orang Jawa dia nggak ngerti.
berupa api tapi bentuknya begini Pak. Itu yang dilihat bertiga, saya dan teman-teman. Itu bayangkan. Jadi terus saya ngambil kesimpulan bahwa Pak, selain nanti pembangkitan Matram, tolong Pak, satukanlah simbol-simbol itu yang Bapak pakai, menyatulah dalam diri. Tarik, satukan dalam diri. Bahwa simbol itu ada di dalam badan kita dan kita ada di dalam simbol-simbol itu di luar kita. Oke. Ampun nih Bapak-bapak. Jadi karena jarang-jarang ketemu, jadi begitu. Jadi biar jangan bebelan, jadi ampuret yang ulangi kesucian, tolong dijaga. Yang Anda fokuskan adalah kesucian. Kemudian seberapa sering dan seberapa besar rasa bakti Anda. Oke. Yang ketiga, tantang itu betara mangde rauh, mangde macino sekan nyelogodok isel bahasa anunya, bahasa kasarnya ya gabuak gitu. Pak sing satu doken Pak. Yang kepura misalnya kadang-kadang bersendiri atau berdua sama teman, saya jadi dalam. Tahu itu utara ini gini. Wah itu utara macaling, nyonyone gede. Didian mana? Itu ini di baltiangnya pukulan bentuknya. Ngidam dogen. Nah itu. Jangan begitu Pak. Maju. Om Swastiastu, kan ada bahasa Om Swastiastu. Om Swastiastu Ratu Utara. Amon Ratu Utara seken jagi rau, seken jagi napi wasane tedun atau bisa saya lihat ada mantranya Pak. Mantranya paten sekali. Mau saya kasih mantranya? Mau. Iya, begini mantranya. Ratu Utara kalau mau datang, jangan yang serem-serem ya Ratu Utara ya. Itu mantranya. Loh, syarat doa itu Bapak tahu nggak syarat doa? Syarat doa itu cuma ada dua Pak. Oke. Syarat doa itu jelas dan tegas. Ratu Utara tiang lunas selamat itu kan umum. Itunya. Itu harus jelas Pak. Cuman ketegasan tidak ada. Gitu ini ya. Jadi syarat doa itu jelas dan tegas. Ratu Betara tiang lunas rezeki. Gitu ini ya. Apa rezekinya? Minta sama beliau jelas dan tegas. Ratu Utara tiang lah hutang lagi 500 juta. Kengken cara Ratu Utara nih. Gitu. Di tiang lunas jina 500 juta, Ratu Utara katakan 500 juta. Sebutkan itu angka. Setiap saat kasih saya jalan Ratu Utara. Tapi kita imbangi dengan apa? Langkah-langkah kesucian. Gimana langkah-langkah kesucian? Yang paling sederhana yang tadi saya bilang setiap hari. Ya kan? Kalau bisa mau berate tiap hari kelahiran silahkan. Mau lagi ada ilmu rezeki di kita di Bambu Kuning. Oh iya, satu lagi. Bapak-bapak di Bambu Kuning, ini pesannya tapi belum. Beliau Raja Dewata kita almarhum Bini Sepuh ini kita semua. Apa yang Anda lihat di masyarakat? Jangan lihat dulu deh. Apa yang Anda dengar di masyarakat? Apa yang Anda lihat di masyarakat? Udah dengar kemudian lihat. Di Bambu Kuning ada. Ngerti maksudnya? Ilmu apa dogen apa di muka bumi ini yang Anda lihat ada dengar di muka bumi ini di Bambu Kuning ada. Makanya jangan jadi pendengar, Pak, jadi pelaku. Oke? Saya gara-gara Bambu Kuning. Mohon maaf kalau boleh saya bangga sedikit, ajum bede. Blog ajum lah istilahnya. Mugi-mugi saya candi di Betara, tapi itu terus sih. Saya selalu dituntun sama yang di Betara Merdeka. Sama Bapak Bini Sepuh dari alam sana. Beliau saya gara-gara Bambu Kuning. Silakan tanya barangkali ada di sini ada satu orang dekat dulu, orang Tabanan cuma saya lupa dari sini kalau salahnya. Beliau itu
itu salah satu pendampingnya Presiden Bu Mega. Gara-gara bambu kuning saya bisa di ring satunya Bu Mega. Itu intinya. Bukan sombong. Itu intinya. Saya mendampingi beliau, kemudian saya diplot untuk ke anak-anaknya. Itu anaknya ibu ada 3, Mbak Puan, Mas Nanan, sama Mas Tatang. Prananda Pratama. Itu anaknya. Mbak Puan itu anaknya almarhum Pak Taufik Kimas. Mas Prananda dan Mas Pratama itu anaknya Bu Mega. Jadi saya ada satu kesempatan beliau presiden, saya mendampingi. Saya yang termuda Pak dari 7 orang, yang dampingi ibu tuh ajak pepitu. Itu anaknya. Mekejang, menjenggot, metungket, tiang dogen, mejaler. Tapi setiap ada apa, anak-anaknya atau apa gitu, dia nanya sama saya. Itu intinya. Kalau saya bilang enggak jadi. Kadang do bensin kan mau bayan, bisnis buang. Kalau saya suruh bongkar Mas itu nggak bagus, dia bongkar. Nah itu saya Candi Utara gara-gara bambu kuning. Okay. Kemudian sampai tahun 2011 rasa capek saya. Ngatrek adeng-adeng. Tapi tahun 2014 lagi saya dijuk. Istilahnya sampai hari ini. Itu ininya ya, dalam pengertian ngayah ajak Pulau Bali. Jadi nanti saya juga mau bikin program. Saya lagi usulkan ke Jakarta. Nanti saya akan libatkan Semeton Bambu Kuning Sarang-Saming. Intinya itu kita menjaga Bali, ya. Jangan cuman Ratu Haji sama Pak Nyoman aja mentang-mentang beliau polisi, dia doang yang jaga, jangan mau, kita juga ikut jaga. Ya intinya mudah-mudahan. Nggih, barangkali banyak bicara karena saya dikasih tugas sama almarhum. Jadi beliau sebelum meninggal terakhirnya 2 minggu 3 minggu sebelum beliau meninggal tuh sama-sama saya. Ini Agung juga tahu anaknya. Jadi bahasa beliau tuh udah bahasa yang bukan beliau lah. Ayo apalagi waktu saya udah nggak lama. Bayangin beliau lagi sehat. Wah, ini bapak bedong bapak benih ngomong gitu. Tapi saya waktu itu saya nggak sempat saya bantah-bantah. Pak, saya belum apa-apa. Kawan-kawan belum apa-apa, jangan dulu. Kalau ada kontrak tunda bedek Pak, kontraknya tunda bedek, kalau masuk bedek tuh ben begeluh gitu maksudnya. Tapi rupanya nggak bisa ya. Ya begitulah ini ya. Oke, jadi terima kasih nih buat Ketua Suro Berate, Saudara Tiang, Nyaman Tiang, Semeton Tiang di Bambu Kuning, Pak Nyoman Suwardana ini. Bapak-bapak yang ada di sini sebenarnya bangga nih, seneng nih aturannya ada Pak Nyoman.